Halo, perkenalkan nama saya Ananta Alef Iksaniardi. Nomor induk mahasiswa saya B10131318120. Saya berasal dari Universitas Tanjung Pura. Saya berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studi saya Ekonomi Pembangunan. Di video kali ini saya akan menjelaskan uh, tentang ekonomi pembangunan, yaitu khususnya tentang pembangunan ekonomi dan pendapatan per kapita. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, ekonomi pembangunan dan pembangunan ekonomi itu cukup berbeda pengertiannya. Kalau ekonomi pembangunan itu adalah suatu cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Selain itu, ekonomi pembangunan ini juga berfokus pada metode pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan perubahan sosial. Lalu juga ekonomi pembangunan memperluas kesempatan bagi penduduk dengan memperbaiki kondisi kesehatan, pendidikan, dan tempat kerjanya. Nah, sedangkan untuk pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Nah, dari definisinya saja itu sudah cukup berbeda ya. Namun walaupun begitu, pembangunan ekonomi ini juga memiliki definisi-definisi menurut para ahlinya sendiri. Jadi beberapa ahli ini memiliki definisi tersendiri untuk pembangunan ekonomi. Nah, di sini saya mengambil dua para ahli ya. Yang pertama adalah Sardono Sukirno dan yang kedua adalah Adam Smith. Nah, untuk Sardono Sukirno ini beliau berpendapat bahwa ekonomi pembangunan ini adalah upaya dalam meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real dengan melakukan penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen. Lalu menurut Adam Smith ini berkata pembangunan ekonomi adalah proses dari perpaduan atau kombinasi antara pertumbuhan penduduk atau pendapatan per kapita ini dan kemajuan teknologi. Nah, untuk pembangunan ekonomi itu sendiri ini memiliki dasar hukum yang tercatat di dalam Undang-Undang Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang 1945 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Nah, pembangunan ekonomi ini sendiri memiliki konsep baru dan konsep lamanya. Nah, pertama kita bahas dulu tentang konsep lamanya itu. Nah, konsep lamanya ini mengandung unsur seperti terjadinya perubahan yang terus-menerus dan telah mengandung kekuatan sendiri untuk melakukan investasi. Lalu, usaha meningkatkan pendapatan per kapita. Dan yang terakhir, kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka yang panjang. Nah, maka dari itu, ada kelemahan untuk dari konsep lamanya ini. Nah, kelemahannya itu adalah kurangnya mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya tidak menjamin kesempatan kerja dan pemerataan. Nah, lalu juga ada konsep baru pembangunan ekonomi. Karena yang lama tadi juga memiliki kekurangan, jadi dibikin konsep yang barunya itu. Nah, untuk konsep yang barunya ini dikemukakan oleh Michael F. Tudaro yang di dalam bukunya ini berjudul Economics for Development World, an introduction to principles, problem, and policies for development. Nah, ia ini menyatakan bahwa pembangunan bukanlah konsep statis, melainkan sebuah hal yang berkelanjutan. Nah, tujuan di sini juga memiliki tujuan. Yang pertama itu adalah meningkatkan pendapatan per kapita negara. Lalu yang kedua, merencanakan pembangunan ekonomi dan laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga, meningkatkan taraf hidup penduduk serta meratakannya. Yang keempat, memperluas lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Yang kelima, mengurangi kesenjangan sosial. Yang keenam, meningkatkan kapasitas produksi dan investasi. Yang ketujuh, menurunkan angka kemiskinan. Yang kedelapan, menciptakan keadilan dan kemakmuran masyarakat. Yang kesembilan, meningkatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, karena ada tujuan itu juga ada manfaatnya. Nah, manfaat yang pertama ini adalah peningkatan output nasional, yang kedua adalah peningkatan output per kapita, dan yang ketiga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pembangunan ekonomi
dapat jadi tidak bermakna apabila sikap dan mental masyarakat tidak mendukung pembangunan ekonomi, serta kualitas sumber daya manusianya itu rendah, dan teknologinya juga ini tidak berkembang di negaranya. Nah, ada 7 faktor dalam pembangunan ekonomi ini. Yang pertama itu adalah SDA-nya, sumber daya alamnya. Yang kedua ada SDM-nya, sumber daya manusianya. Yang ketiga itu iptek-nya, ilmu pengetahuan dan teknologinya. Yang keempat sosial budayanya. Yang kelima keadaan politik. Yang keenam sistem pemerintah negaranya. Yang ketujuh sarana dan prasarannya. Nah, lalu setelah kita membahas tentang tentang pembangunan ekonomi, kita sekarang membahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita ini didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita ini juga merefleksikan PDRB per kapita. Nah, ada dua cara untuk menghitung pendapatan per kapita, yaitu yang pertama adalah GDP tahun yang akan dihitung dibagi dengan jumlah penduduk di tahun yang akan dihitung. Dan yang cara kedua adalah GNP tahun yang akan dihitung dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang akan dihitung. Nah, dalam mengukur performa suatu negara untuk mencapai pembangunannya, diperlukan suatu indikator pembangunan. Indikator pembangunan ini dari masa ke masa telah mengalami evolusi sesuai dengan paradigma masyarakatnya. Nah, ini seperti paradigma tradisional. Pembangunan ekonomi ini kalau yang untuk paradigma tradisional disamakan dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian digunakanlah pertumbuhan GNP atau Gross National Product sebagai indikator pembangunannya. Jumlah populasi negara yang bersangkutan belum masuk ke dalam indikator tersebut. Maka indikator alternatif yang ternyata lazim digunakan adalah GNP per kapita. Nah, lalu yang kedua paradigma yang baru. Saat GDP growth tidak sesuai dengan tingkat kesejahteraan rakyatnya, maka hal tersebut adalah sinyal negatif terhadap makna pembangunan. Ini menjadi koreksi bagi indikator pembangunan tersebut. Nah, sejak saat itulah pembangunan ditekankan sebagai proses yang multidimensional dalam rangka pertumbuhan ekonomi, pemerataan distribusi pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa indikator pembangunan yang harus digunakan tidak hanya indikator ekonomi saja. Nah, pendapatan per kapita ini memiliki tujuannya tersendiri untuk diketahui, yaitu salah satunya adalah membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari masa ke masa. Lalu yang kedua, membandingkan laju perkembangan ekonomi antara berbagai negara. Yang ketiga, melihat tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, tapi pendapatan per kapita ini juga tidak sepenuhnya mencerminkan tingkat pembangunan suatu negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena yang pertama itu adanya kelemahan yang bersumber dari ketidaksempurnaan dalam menghitung pendapatan nasional dan pendapatan per kapita negara. Lalu yang kedua adanya kelemahan yang bersumber dari kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita, tetapi juga oleh faktor lainnya seperti faktor non-ekonomi. Nah, kalau yang untuk faktor ekonominya ini seperti struktur umur penduduk, distribusi pendapatan tidak merata, dan yang ketiga adalah corak pengeluaran masyarakat yang berbeda-beda. Lalu yang untuk faktor non-ekonomi adalah pengaruh adat istiadat setempat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan juga tidak bebas untuk bertindak atau mengeluarkan pendapat. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Jika ada kesalahan dalam berkata atau berkalimat, saya mohon maaf. Mohon undur diri.